Gaskell. Berikut 11 berita unggulan Timnas Indonesia pagi ini. Pelatih Ipswich Town puji Elkan Bagot setinggi langit, pertanda bakal debut di Premier League. Marcelino Ferdinand betah di Eropa, tolak tawaran kontrak klub Asia. Dua harapan Marcelino Ferdinand di klub barunya, begini katanya. Usai juara ASEAN Cup U16 2024, Australia masih penasaran ingin tanding dengan timnas U16 Indonesia lagi. Bonus menggiurkan sudah menanti punggawa timnas Indonesia jelang versus Arab Saudi dan Australia. AFC yakin timnas Indonesia bisa benamkan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia, layak dinantikan. Rasa terima kasih Nova Arianto ke Shin Tae-yong. Begini ungkapnya. Sisa-sisa pembantaian Vietnam oleh timnas U16 Indonesia, begini reaksi media Vietnam. Brad Maloney sesumbar remehkan timnas Indonesia. Auto Karma. Pelatih timnas U16 Thailand beri kode naturalisasi Asnawi Mangkualam, memang bisa? Pelatih Thailand kepincut para pemain timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, mimpi kali ya? Tonton terus sampai akhir untuk tahu berita selengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih Ipswich Town Kieran Kena berbicara soal nasib Elkan Bagot bersama tim yang dipastikan bakal tampil di Premier League 2024/2025 tersebut. Ipswich Town dipastikan promosi ke Premier League 2024/2025. Dengan promosi tersebut, harapan ada pemain Indonesia yang beraksi di Liga Inggris itu semakin besar. Pasalnya, Elkan Bagot merupakan pemain Ipswich Town yang musim sebelumnya telah dipinjamkan ke klub Bristol Rovers, Cheltenham Town, dan Gillingham. Namun, masa peminjamannya telah habis dan ia telah kembali bersama Ipswich Town. Untuk itu, tak sedikit yang berharap pemain berusia 21 tahun tersebut bisa bermain dengan Ipswich Town di Premier League nantinya. Harapan ini tinggi karena Bagot sempat mendapat kepercayaan dari pelatih Kieran Kena tampil di Piala Liga. Ia mengaku akan berbicara dengan Elkan Bagot awal pekan dengan. Hal ini karena ia ingin mendengarkan langsung pendapat Elkan Bagot soal nasibnya ke depan. Kami sedang melakukan diskusi tersebut, ujar Kieran Kena sebagaimana dilansir bolasport.com di TWTD Kamis (4 Juli 2024). Saya harus berbicara dengan Elkan (Bagot) awal minggu depan. Jadi saya tidak akan bicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu, ucapnya. Ia mengaku lebih ingin melihat pemain timnas Indonesia ini lebih banyak mendapatkan menit bermain. Kami menyukai Elkan, kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus, kata Kena. Tetapi bagi seorang bek muda, sangat penting untuk mendapatkan kesempatan menit bermain, jelasnya. Ia mendapat beberapa kesempatan bermain tahun lalu. Di putaran kedua tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan besar ia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba dan menambah pengalamannya serta mengembangkan kualitas yang dimilikinya, tuturnya. Dengan pernyataan ini, sepertinya harapan Elkan Bagot debut di Premier League sangat sulit. Pemain timnas Indonesia,
Marcelino Ferdinand akhirnya buka suara terkait isunya yang akan merapat ke klub milik Erick Thohir, Oxford United FC. Saat ditemui awak media, Marcelino Ferdinand masih belum tahu apakah akan gabung ke klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Isu kabar Marcelino Ferdinand merapat ke Oxford United FC awalnya dikabarkan oleh kakak kandungnya, yakni Octavianus Fernando. Octavianus Fernando menyebutkan kisi-kisi bahwa Marcelino Ferdinand akan tetap di Eropa dan menyeberang ke klub berwarna kuning. Pasalnya, Oxford United FC merupakan klub asal Inggris yang posisinya beda pulau dengan Belgia. Selain itu, Oxford United FC merupakan klub berjersey kuning. Melihat kabar itu, pemain berusia 19 tahun tersebut belum membeberkan kepindahannya ke Oxford United FC. Belum tahu. Kami lagi proses saja, kata Marcelino Ferdinand di Jakarta Fair, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, (4 Juli 2024. Ada beberapa opsi juga. Ya, nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh itu benar, ucap Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand hanya memastikan bahwa ia akan tetap berkarir di Eropa. Saya tegaskan masih tetap di Eropa. Tapi klubnya masih rahasia, kata Marcelino Ferdinand. Kita lihat saja nanti. Pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mempunyai harapan baru terhadap klub anyarnya nanti. Pemain berusia 19 tahun itu ingin memberikan kontribusi lebih di klub barunya tersebut. Marcelino Ferdinand dipastikan akan mempunyai klub baru. Hal itu karena masa baktinya bersama klub asal Belgia, KMS Kadeinze, sudah selesai pada 30 Juni 2024. Selama membela KMS Kadeinze dalam waktu 2 musim, Marcelino Ferdinand tidak banyak mendapatkan menit bermain. Tercatat, ia hanya 7 pertandingan dengan waktu 133 menit dalam 2 musim. Kurangnya menit bermain membuat Marcelino Ferdinand tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari KMS Kadeinze. Sejauh ini, Marcelino Ferdinand belum mengumumkan klub barunya. Namun yang pasti, Marcelino Ferdinand akan tetap berkarir di Eropa. Ada kabar ia akan merapat klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, yang merupakan tim milik Erick Thohir. Pastinya saya ingin cepat beradaptasi. Kedua, saya bisa mendapatkan menit bermain, tapi kan itu tergantung pemain serta kesempatan. Jadi saya harap bisa berkontribusi lebih banyak di klub baru, kata Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk bolasport.com di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, (4 Juli 2024. Marcelino Ferdinand mengaku sudah berbicara dengan sejumlah klub di Eropa. Sampai saat ini, ia belum bisa mengumumkan secara pasti. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih menimbang-nimbang yang terbaik sebelum akhirnya memutuskan klub barunya. Ya, kita lihat nanti, kata Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas U16 Australia, Brad Maloney, tak sabar kembali bertemu timnas U16 Indonesia. Australia baru saja mencatatkan gelar juara ASEAN Cup U16 2024. Sebelumnya, tim berjuluk Socceroo Oz tersebut sukses mengalahkan Indonesia dengan skor 3-5 di babak semifinal.
Kedua tim akan kembali bertemu di kualifikasi Piala Asia U170 2025 pada bulan Oktober nanti. Brad Maloney menjelaskan pertemuan di kualifikasi Piala Asia melawan Indonesia akan lebih menarik. Dia mengakui bahwa laga terakhir melawan Indonesia jadi laga yang berat. Ya, kita menantikan pertemuan dengan Indonesia lagi. Di semifinal kita menemui laga yang sulit, kata Brad Maloney. Beberapa pemain potensial akan merapat ke timnas Australia demi mendapatkan hasil terbaik. Terkait pemain, kita juga akan melakukan eksperimen seperti di turnamen ini, tentunya ada perubahan. Kita akan mengumpulkan mereka bersama, tetapi saya bisa katakan akan ada wajah baru untuk kualifikasi Piala Asia U17 lanjutnya. Maloney menambahkan bahwa saat ini dia masih memantau beberapa nama yang berpotensi masuk ke timnya. Jika benar-benar dibutuhkan, maka mereka akan segera memanggil pemain tersebut menuju pemusatan latihan. Sangat dini buat saya mengatakan, dalam kurung, pemain baru dari Eropa atau Liga Australia. Kami harus mengecek kalender, klub komitmen, dan juga pemain di Australia. Kita masih scouting, pungkasnya. Shin Tae-yong memiliki waktu 2 bulan mempersiapkan timnas Indonesia untuk bisa bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut ditunggu-tunggu 18 tim, terutama yang sangat percaya diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, FIFA mengalokasikan 6 tiket lolos bagi juara dan runner-up ketiga grup. Sejumlah tim unggulan utama seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Australia sudah tak sabar segera melakoni putaran ketiga itu. Putaran ketiga kualifikasi zona Asia tersebut akan digelar mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 tim pertama yang disebut adalah langganan Piala Dunia sekaligus raksasa zona Asia. Jadi skuad Garuda benar-benar berada di grup neraka. Jepang telah 7 kali tampil di Piala Dunia sejak 1998 dan kini menghuni posisi 17 ranking FIFA. Australia sudah 6 kali unjuk gigi di Piala Dunia sejak pertama kali tahun 1974 dan kini memegang posisi 23 ranking FIFA. Arab Saudi juga sudah 6 kali tampil di Piala Dunia sejak 1994 dan kini berada di posisi 56 ranking FIFA. Menjelang duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Sabrek poin menggiurkan berada di depan mata Asnawi Mangkualam DKK. Walau sangat berat, kesempatan memperbaiki ranking FIFA tetap terbuka bagi Indonesia. Pada laga pertama, 5 September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Mengutip kalkulasi Football Ranking, tambahan 19,38 poin bisa dibawa pulang dari kandang tim Asia Barat itu jika menang. Kalau imbang, skuad Garuda hanya mendapatkan 6,88 poin. Sedangkan jika kalah, poin Indonesia dikurangi 5,62. Jumlah tambahan poin yang lebih menggiurkan tersaji dalam duel kontra Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 10 September 2024.
tim Merah Putih akan menerima ganjaran 21,38 poin jika menang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui berat, tetapi dia meminta Shin Tae-yong dan seluruh pemain untuk jangan pernah kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa membuat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi, tetap melawan walau di grup berat, ucap Erick beberapa waktu lalu. Yang wajib dilakukan Shin Tae-yong dalam waktu tersisa sekarang adalah meningkatkan level permainan anak-anak asuhnya, baik dari aspek teknik maupun ketahanan fisik. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong akan memimpin pasukannya pada duel sengit bulan September melawan Arab Saudi (5/9) dan Australia (10/9). Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, skuad Garuda akan menjalani lagi sengit selama babak kualifikasi. Namun, ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap habis-habisan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC ikut menyoroti perjalanan timnas Indonesia di ajang tersebut. Laga kandang melawan Australia yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT dipastikan akan dihadiri puluhan ribu penonton. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan penuh karena timnya benar-benar diuji melawan tim-tim kuat. Ini akan menjadi kesempatan yang monumental bagi sepak bola Indonesia. Saat tim Garuda, yang akan memulai debutnya di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA, memainkan pertandingan kandang pertama mereka di putaran ketiga melawan Australia pada matchday kedua. Dan para pendukung Indonesia yang penuh semangat dijamin akan hadir dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka pada tanggal 10 September, tulis AFC. Kali ini Indonesia akan datang dengan misi membuktikan diri bahwa mereka sudah memiliki kualitas berbeda. Meskipun mereka adalah salah satu tim dengan peringkat terendah dalam kualifikasi. Setelah membuka kampanye mereka dengan laga tandang di Arab Saudi, Indonesia akan menjamu negara tetangga, Australia, 5 hari kemudian di kandang sendiri. Lanjutnya, kembali bertemu tim berjuluk Sochero Os tersebut, skuad Garuda siap memberikan perlawanan sengit. Pertemuan ini juga akan menjadi pengulangan pertandingan babak 16 besar Piala Asia AFC 2023. Dapat membantu mengukur perkembangan tim muda Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea, tutup AFC. Pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto memberikan pesan kepada skuad Garuda Asia hingga mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong. Timnas U16 Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga ASEAN Cup U16 2024 yang berlangsung di Solo. Tim asuhan Nova Arianto finish di posisi ketiga seusai mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di Stadion Manahan, Solo. Tim Merah Putih memang hanya mampu finish di posisi ketiga, tetapi performa yang ditunjukkan skuad Garuda Asia sangat luar biasa. Setelah memimpin Timnas U16 Indonesia beraksi di ASEAN Cup U16 2024 ini, Nova Arianto pun mengungkapkan rasa bahagianya. Nova Arianto mengatakan bahwa pemain muda ini bisa belajar banyak di ASEAN Cup U16. Ia berpesan agar para pemain lebih bekerja keras lagi ke depannya.
Pengalaman yang sangat baik buat semua pemain muda ini dan pastinya pemain tidak boleh tinggi hati tetapi pemain harus mau bekerja lebih keras dan fokus untuk persiapan kami menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ujar Nova Arianto. Ia juga berpesan agar pemain muda ini tetap menjaga sikapnya apabila ingin bisa menjadi pemain sukses hingga tumbuh ke level senior nantinya. Mantan legenda timnas Indonesia ini, pemain-pemain ini sudah memiliki modal yang bagus yakni mental yang kuat dan pantang menyerah. Oleh karena itu, mereka hanya tinggal menjaga saja. Pemain muda ini sedang bertumbuh dan perjalanan mereka masih jauh sampai di level senior, kata Nova. Oleh karena itu, ia berterima kasih banyak kepada para pelatih. Terima kasih pemain, staf, coaches semua yang sudah bekerja sangat keras untuk sampai di sini. Tak lupa Coach Shin Tae-yong beserta coaches semua yang selalu mensupport kami untuk bisa memberikan pemahaman kepada pemain bagaimana tren sepak bola saat ini. Jelas Nova. Tak lupa terima kasih doa dan dukungan dari semua supporter dan pecinta sepak bola, tutur Nova. Media Vietnam langsung menyoroti kekalahan The Golden Star Warriors dari Timnas U16 Indonesia dalam perebutan posisi ketiga ASEAN Cup U16 2024. Sangat memalukan, ujarnya. Timnas U16 Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0. Kemenangan ini membuat tim merah putih berhasil finish di posisi ketiga. Sementara itu, Vietnam hanya mampu finish di posisi keempat dan harus pulang tanpa gelar. Media Vietnam menyoroti penyesalan sang pelatih yang membuat mereka harus mengakui keunggulan timnas U16 Indonesia. Pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien menilai bahwa anak asuhnya lengah pada babak pertama, sehingga mereka kebobolan di injury time babak pertama. Tak hanya itu, media Vietnam Bongda ini juga menyoroti soal mereka yang kebobolan pada akhir-akhir pertandingan. Mereka menyebut kekuatan fisik dan ketidaksabaran mereka membuat Vietnam gagal mencetak gol. Untuk itu, Vietnam berakhir tanpa gol dan dibantai timnas U16 Indonesia. Ini adalah hasil yang tidak saya duga. Para pemain Vietnam bermain asil dan seimbang sejak awal hingga akhir babak pertama, kata Tran Minh Chien. Namun, momen gangguan dan tidak bertarung sengit hingga menit-menit akhir berujung kebobolan. Sang pelatih membuat pembelaan bahwa untuk turnamen usia muda memang memiliki banyak hal yang tak terduga. Seperti yang Anda lihat, sepak bola remaja memiliki banyak situasi tak terduga yang terjadi, kata Tran. Dengan hasil tak memuaskan ini, Tran Minh Chien mengaku bahwa tim pelatih akan melakukan evaluasi. Staf pelatih dan juga pemain akan mengevaluasi kembali kemampuan masing-masing posisi, jelas Tran. Saya juga mengevaluasi kembali kemampuan profesional saya, tutur Tran. Setelah dibantai tim merah putih, Vietnam pun berencana akan menjalani laga persahabatan di Cina mendatang. Pelatih timnas U16 Australia, Brad Maloney, mengakui ada kemiripan dengan gaya main timnas Indonesia senior dan timnas U16 Indonesia yang dilatih Nova Arianto. Brad Maloney baru saja mengantarkan Australia menjadi kampiun ASEAN U16 2024 pada Rabu. Di final, Australia menang via adu penalti 8-7 atas Thailand sehingga The Joys berhak atas trofi ASEAN Cup U16 2024. Menariknya,
Brad Maloney adalah sosok yang pernah berhadapan dengan dua pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Nova Arianto. Pelatih 52 tahun itu melihat pengaruh pendekatan yang dilakukan Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior menurun ke timnas U16 Indonesia asuhan Nova Arianto. Sangat bagus, Indonesia meningkat pesat seiring waktu. Saya melihat juga mereka, ujar Brad Maloney saat ditemui bolasport.com di Mixed Zone Stadion Manahan, Solo pada Rabu. Di beberapa turnamen terkini, semua level, senior di bawah Shin Tae-yong sangat bagus dan saya pikir itu terbawa hingga level junior, tambahnya. Ya, kita bertemu Indonesia beberapa kali di turnamen berbeda. Mereka sangat meningkat sepanjang waktu, kata Brad Maloney. Bermain good football, sangat tangguh, sulit untuk dibongkar. Jadi saya pikir mereka melakukan hal bagus untuk sepak bola di negara ini. Tambahnya, timnas U16 Indonesia akan bertemu Australia lagi di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oktober mendatang. Di level senior, timnas Indonesia juga akan menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kita akan saling bertemu ke depannya, kata Brad Maloney. Seperti yang saya katakan sebelumnya di berbagai level. Senior round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Junior kualifikasi Piala Asia U17 2025. AFF U19 juga dalam 2 minggu ke depan mungkin juga kita ikut. Jadi saya pikir cukup bagus punya hubungan seperti ini dengan Indonesia. Mungkin kita bisa saling belajar satu sama lain, tambahnya. Pelatih timnas U16 Thailand, Jadet Melarp angkat bicara soal pemain timnas Indonesia yang berkarier di Thai League. Pada musim 2024-2025, hanya ada Asnawi Mangkualam yang tampil di Liga Thailand. Asnawi Mangkualam tampil di klub besar asal Thailand, Port FC. Kapten timnas Indonesia tersebut sudah gabung sejak paruh kedua musim 2023-2024. Dirinya memuji kehadiran Asnawi Mangkualam sebagai salah satu pemain terbaik Asia Tenggara. Kehadiran Asnawi Mangkualam dapat meningkatkan kualitas Liga Thailand. Pelatih 52 tahun tersebut siap mengikuti Port FC selama ada Asnawi Mangkualam tiap pekannya. Bagus buat Thai League punya ASEAN kuota, ujar Jadet Melarp. Warga Indonesia adalah negara terbanyak dari ASEAN di Thailand. Jadi bagus buat mengikuti Port FC saat Asnawi bermain setiap pekan. Pasalnya, pencapaian timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya di mata Jadet Melarp. Jadet Melarp mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Pencapaian tersebut membuatnya yakin banyak pemain Indonesia bisa main dan bersaing memperebutkan tempat utama di Thai League. Saya juga mengikuti kabar soal timnas Indonesia, ujar ex-pelatih Port FC tersebut. Di turnamen terakhir Piala Asia U23 mereka meraih peringkat 4. Saya pikir mereka sangat bisa main di Thai League. Semoga lebih banyak pemain Indonesia berkembang dan membantu hal ini. Sehingga lebih banyak pemain Indonesia bermain di Thailand, tutupnya. Pelatih timnas U16 Thailand, Jadet Melarp angkat bicara soal kiprah pemain Indonesia di Thai League.
Sudah ada 9 nama pemain timnas Indonesia yang tampil di Liga Thailand sepanjang sejarahnya. Pada musim 2023-2024, ada 2 nama pemain timnas Indonesia yang memperkuat klub di Liga Thailand. Nama pertama adalah Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam tampil di klub elit Liga Thailand, Port FC. Jadet Melar angkat bicara soal keberadaan para pemain Indonesia di Thailand, terutama soal Asnawi Mangkualam. Pelatih 52 tahun tersebut memuji kehadiran Asnawi Mangkualam di mantan klubnya tersebut. Dirinya mengaku bahwa Asnawi Mangkualam bisa menjadi tambahan kuota ASEAN paling berharga di klubnya saat ini. Ex-asisten pelatih timnas Thailand senior itu sangat senang bisa mengikuti kiprah Asnawi Mangkualam tiap pekan. Bagus buat Thai League punya ASEAN kuota, ujar Jadet Melar pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Warga Indonesia adalah negara terbanyak di Thailand. Jadi bagus buat mengikuti Port FC saat Asnawi bermain setiap pekan. Dia yakin bahwa para pemain timnas Indonesia bisa bersaing saat berkarier di Thailand. Hal ini dikarenakan pencapaian timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Saat itu, Indonesia sukses menembus babak semifinal. Saya juga mengikuti kabar soal timnas Indonesia, ujar ex-asisten pelatih timnas Thailand tersebut. Di turnamen terakhir Piala Asia U23 mereka meraih peringkat 4. Saya pikir mereka sangat bisa main di Thai League. Semoga lebih banyak pemain Indonesia berkembang dan membantu hal ini. Sehingga lebih banyak pemain Indonesia bermain di Thailand, tutupnya.